Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, hubungan bilateral, di mana seperti yang kita ketahui bahwa hubungan bilateral itu yaitu melibatkan hubungan antar dua negara, di mana seperti yang kita ketahui bentuk kerjasama dalam hubungan bilateral itu ada dua. Yang pertama, bentuk kerjasama regional, di mana yang kita ketahui hubungan internasional antara negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua, bentuk kerjasama multilateral, yaitu hubungan internasional negara Indonesia dengan negara yang ada di dunia. Selanjutnya, dalam hubungan bilateral kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memelihara kepentingan nasional. Yang kedua, memelihara perdamaian. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kenapa perlu kita untuk perhatikan? Karena ketiga hal tersebut adalah hal utama yang harus kita ketahui dalam menjalin hubungan antar negara, sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu ekspor impor, tarif proteksi dan juga dumping, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ekspor adalah kegiatan mendistribusikan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Impor merupakan kegiatan mendistribusi barang dari luar negeri ke dalam negeri, di mana dalam kegiatan ekspor impor ada juga dinamakan tarif pajak atau yang kita sebut di sini yaitu tarif proteksi. Tarif proteksi pajak atas kegiatan ekspor impor biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor. Dan selanjutnya yaitu dumping. Dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan mematikan persaingan. Dalam kegiatan ekspor impor, semua ini adalah satu kesatuan dalam meningkatkan pendapatan suatu negara ataupun pendapatan dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan politik proteksi, di mana kebijakan ini bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan, membuat produksi dalam negeri menjadi maksimal, menjaga kestabilan perdagangan internasional dan memelihara tradisi perdagangan. Yang kedua, kebijakan bea cukai dan tarif perdagangan, di mana dengan adanya kebijakan ini membuat produksi barang impor dan ekspor makin aman. Tentunya barang yang masuk dalam bea cukai tidak menjadi barang ilegal karena sudah diizinkan oleh suatu negara. Kebijakan ini dilakukan terus hingga saat ini. Yang ketiga, kebijakan impor. Adapun alasan dibentuknya kebijakan ini yaitu impor barang menjadi turun, harga barang mengalami kenaikan yang tinggi, produksi barang makin meningkat dan jumlah barang menurun. Yang keempat itu kebijakan politik autarki, di mana kebijakan perdagangan internasional ini sangat bertentangan dengan politik perdagangan bebas. Pasalnya, kebijakan perdagangan autarki menekankan untuk menghindari pengaruh yang berasal dari negara lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perdagangan internasional harus menurun keyakinan sendiri yang melihat aspek ekonomi, militer dan juga politik. Selanjutnya, kebijakan subsidi. Perlu kita ketahui bahwa kebijakan subsidi merupakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi harga barang produksi. Kebijakan ini memberikan dampak dari perdagangan internasional. Dampaknya yaitu harga barang tetap, produksi barang yang dalam negara meningkat, impor barang turun dan jumlah barang pada pasar tetap. Selanjutnya yaitu kebijakan kuota. Perdagangan internasional identik dengan produksi barang yang dikirim keluar dan dalam negeri. Tidak semua barang dapat masuk ke dalam suatu negara karena harus dilakukan penjaringan, di mana tujuannya yaitu untuk pembatasan kuota seperti barang yang masuk dan keluar negara menjadi seimbang, di mana pada umumnya kuota diterapkan pada beberapa
komoditi seperti kayu garu, buah kentang, bawang merah, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan dumping. Pemerintah mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional dumping, yaitu sebagai diskriminasi harga. Penjualan barang yang dilakukan oleh semua para produsen lebih murah bila di dalam negeri. Berbeda kalau penjualan ke luar negeri. Barang bisa dipatok lebih mahal. Hal ini berpengaruh pada kurva permintaan yang lebih inelastis. Selanjutnya yaitu pengaruh IMF terhadap perdagangan Indonesia. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan dan mendukung pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional. Pinjaman IMF jangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kota yang disediakan anggota. Staf IMF pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu dan melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu, sektor, atau teknik tertentu. Selanjutnya yaitu wajah Indonesia di mata dunia. Di sini kita melihat dari sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Terdapat klaim pemerintah bahwa pendapatan domestik bruto pertanian Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pertanian terbukti telah ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membuat sektor pertanian Indonesia dilirik oleh dunia internasional dan mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Tentu saja, ini memberikan sinyal kalau Indonesia semakin kian kompetitif di kancah internasional sebagai sistem yang dibuat. Maka masyarakat hanya perlu menunggu saja bagaimana sektor pertanian Indonesia berkembang ke depannya. Dan juga kita harus lebih meningkatkan sektor pertanian sehingga Indonesia yang dikatakan sebagai negara agraris mampu berpenghasilan dari sektor pertaniannya. Selanjutnya yaitu saham internasional. Saham internasional adalah saham yang dipasarkan secara global. Tempat memperdagangkan saham disebut dengan bursa saham. Bursa saham disebut juga bursa efek yang merupakan tempat untuk memperdagangkan saham termasuk juga instrumen finansial lainnya. Dan salah satu fungsi pasar saham internasional adalah memfasilitasi atau mempertemukan antar perusahaan atau pihak yang membutuhkan modal dengan pemodal atau investor. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan obor kepada Indonesia. Untuk mendominasi ekonomi di dunia, pemerintah Xi Jinping pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan One Belt and One Road, satu sabuk satu jalan,
yang kemudian dirubah pada tahun 2016 menjadi Belt and Road Inisiatif Sabuk dan Jalan. Kebijakan ini strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia melalui pinjaman hutang, pembiayaan proyek infrastruktur, bahkan pemberian hibah cuma-cuma kepada negara lain. Saat ini banyak dana pinjaman dari Tiongkok yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Lalu apa dampak kebijakan Belt and Road bagi Indonesia? Berikut kita bahas dengan baik dan buruknya bagi Indonesia. Kebijakan Belt and Road Inisiatif memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu pembangunan dalam negeri terutama infrastruktur fisik di berbagai bidang bisa terrealisasi dengan adanya bantuan dana baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman dalam bentuk utang. Kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari aktivitas pembangunan yang dilakukan. Dampak negatifnya yaitu secara ekonomi akan mengalami ketergantungan hutang yang menyebabkan Indonesia sulit untuk melunasinya dalam jangka pendek dan tentu selama proses pelunasan hutang itu semua. Keuntungan dari proyek yang dibangun dari dana pinjaman akan mengalir keluar sehingga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat yang sesungguhnya sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi hanya berdampak semu kepada masyarakat karena hanya meningkatkan kuantitas transaksi, volume dan kegiatan ekonomi saja, bukan meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi dari kegiatan ekonomi yang didorong dengan dana pinjaman tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya.